Halo Sobat Piknikers, pada episode kali ini kita akan menjelajahi wisata petualangan yang ada di seputaran Museum Sangiran. Sangiran terletak di wilayah Desa Kerikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, atau kurang lebih 10 km arah utara dari kota Solo. Ternyata tidak hanya museum saja objek wisata yang ada di wilayah Sangiran. Masih ada objek-objek wisata lain yang menarik dan lebih menantang selain museum. Apa saja objek-objek wisata tersebut? Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Yang pertama adalah Gardu Pandang. Gardu Pandang ini terletak di wilayah Dukuh Pagarejo dan berjarak kurang lebih 1 km dari Museum Sangiran. Dari Gardu Pandang ini, Sobat Pikniker bisa menikmati pemandangan di sekitar wilayah situs Cagar Budaya Sangiran dari ketinggian. Setelah dari Gardu Pandang, Sobat Piknikers bisa melanjutkan ke objek wisata berikutnya.
Dan objek wisata berikutnya atau yang kedua adalah sumber mata air asin. Sumber mata air asin ini berada di sebelah timur dari lokasi bangunan Museum Sangiran dan letaknya di tengah persawahan dan tepat di pinggir Kali Cemara. Lokasi air asin ya. Ini kita bersama 2 orang guide yang bersertifikat ya. Jadi ini guide yang bersertifikat. Namanya Mas Santoso dan Mas Darmadi. Ini guide-guide yang bersertifikat. Jadi kalau Anda mau mengunjungi situs Sangiran, Anda bisa menghubungi di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Dan lokasi sumber mata air asin ini hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kali Cemara. Untuk melihat sumber air asin yang ada di sini ya. Dan menurut informasi dari guide yang kami temui, bahwa sumber air asin ini merupakan salah satu bukti bahwa sekian juta tahun yang lalu daerah Sangiran ini merupakan daerah lautan. Seperti itu. Jadi ini memang menandakan bahwa Sangiran pada saat dulu itu merupakan lingkungan laut. Seperti itu. Ini memang bukti otentiknya. Ada sumber mata air asin, berarti dulu Sangiran merupakan Ya, ini adalah sumber air asin yang ada di Sangiran ya. Ini bukti peninggalan bahwa daerah Sangiran itu merupakan bekas laut ya, dulu berapa juta tahun yang lalu nggak tahu. Dan ini kita coba airnya asin, sudah memang asin betul. Jadi ini adalah sumber air asin ya. Jadi saya coba sendiri. Ini airnya asin. Jadi membuktikan bahwa dulunya ini adalah lautan ya. Oke. Semoga dinas-dinas yang terkait bisa melihat ini dan kemudian bisa memberikan sesuatu apa ya, perlindungan atau apalah, maksudnya bisa membangun tempat ini, bahwa ini itu sebetulnya sebuah situs yang penting ya. Semoga pemerintah yang terkait bisa melihat video ini dan bisa istilahnya melestarikan atau apalah. Itu ini kelihatannya keruh, tapi kalau diambil ini jernih.
Dan itu asin, Pak. Saya sudah merasakan sendiri. Asin. Ya, coba dirasakan. Iya, asin. Ya, silakan. Setelah dari lokasi air asin ini, destinasi selanjutnya atau yang ketiga adalah S27 yang letaknya di pinggiran sebelah selatan dari Kampung Sangiran atau sekitar 500 meter arah timur dari Museum Sangiran. Kali Cemoro ya Pak ya? Ini Kali Cemoro ini namanya. S27 ini merupakan lokasi ditemukannya fosil atap tengkorak dan rahang atas dari manusia purba Meganthropus erectus, seperti yang dijelaskan oleh Guide Darmadi berikut ini. Ya, terima kasih. Selamat siang. Di sini kita sekarang ini di posisi prasasti penemuan fosil atap tengkorak atap ya, bagian atas ini termasuk rahang atas Homo erectus archaik. Fosil ini ditemukan pada waktu penggalian irigasi Bendung Bapang, belahan Kali Cemara, itu sekitar tahun 78 ya, digali secara manual irigasi itu. Yang menemukan adalah masyarakat Sangiran namanya Pak Sudirman. Ya, setelah itu fosil diserahkan ke Pak Toto Marsono pada waktu itu. Jadi sekarang fosilnya disimpan di Jogja di Universitas Gadjah Mada. Untuk informasi yang terakhir seperti itu. Ini lapisan tanah fosil atap tengkorak termasuk rahang atas itu adalah di lapisan pucangan. Ya. Lapisan pucangan usianya adalah 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi formasi pucangan adalah di atasnya formasi Kaligeng. Tanahnya adalah warnanya hitam, formasi pucangan itu. Biasanya memang sering ditemukan fosil tengkorak manusia purba Homo erectus. Homo erectus sendiri yang ada di Sangiran adalah termasuk Homo erectus archaik dan Homo erectus tipik, karena ada 3, Homo erectus archaik, Homo erectus tipik, dan progresif. Kalau progresif itu sudah migrasi, sudah pindah dari kawasan situs Sangiran. Ya. Di S27 ini selain bisa melihat tempat diketemukannya fosil manusia purba, sobat pikniker juga bisa melihat formasi tanah pucangan dan lapisan tanah black clay atau lempung hitam yang berusia 1,8 juta tahun yang lalu, seperti yang dijelaskan oleh Guide Santoso berikut ini. Jadi sekarang ini kita berada di tanah yang usianya 1,8 juta tahun yang lalu, tepatnya di formasi pucangan. Ya. Formasi pucangan itu biasa ciri khasnya lapisannya itu adalah black clay, ya, lempung hitam. Nah ini kalau kita bisa lihat ini lempung hitam. Nah ini Meganthropus paleojapanicus Sangiran 27 ditemukan di sini, yang sekarang menjadi Homo erectus archaik, jadi manusia purba yang paling tua itu. Bisa dilihat dari lapisan tanahnya, usianya itu pernah temukan di sini. Ini adalah nama formasinya adalah pucangan, lapisan tanahnya adalah lempung hitam atau black clay.
Setelah dari S27 kita bisa melanjutkan ke objek berikutnya atau objek yang keempat, yaitu Kali Puren. Di Kali Puren kita akan menyaksikan salah satu lapisan tanah yang sudah berumur 2,4 juta tahun yang lalu dan masih ada sampai sekarang. Seperti apa bentuk lapisan tanah tersebut? Simak terus video ini. Ini kita menuju lokasi yang menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa Sangiran dulu itu sebuah lautan ya, masih ada fosil-fosil kerang nanti di sini mungkin. Untuk menuju lokasi Kali Puren ini kita harus melintasi lahan persawahan yang cukup luas dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Ini kita menyusuri mau ke tempat ini, medannya cukup sulit saudara-saudara, di sawah-sawah. Harus berhati-hati karena jalannya memang sempit ya. Sehat ya mas? Oke lemah. Itu tanya di sana itu cukup jauh memang. Itu sudah kelihatan tanah di sana itu. Oke, kita turun.
Cukup sulit memang untuk mencapai lokasi Kali Puren ini, dan saking sulitnya tim The Picnicker sempat terpleset dan terjatuh waktu mau turun ke lokasi ini. Namun kesulitan dan lelahnya mencapai lokasi ini akan terbayar manakala kita bisa langsung menyaksikan lapisan tanah yang sudah berumur kurang lebih 2,4 juta tahun yang lalu, yang disebut dengan blue clay atau lapisan lempung biru. Sekarang kita berada di satu titik yang jaraknya kurang lebih 1 kilo sebelah timur Museum Sangiran. Jadi sekarang ini kita berada di lokasi yang dulunya Sangiran merupakan lingkungan lautan. Gitu. Kita bisa mengatakan bahwa dulu Sangiran merupakan lingkungan lautan itu dilihat dari lapisan tanah. Ya, lapisan tanahnya itu adalah blue clay atau lempung biru. Ya, ini kalau kita lihat, nah ini ciri khas dari dulu Sangiran lautan. Ini lapisan tanahnya adalah lempung biru. Ya, ini diperkirakan usianya sudah sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Sangiran itu dulu merupakan lingkungan laut. Jadi di sini banyak sekali ditemukan jenis kerang-kerangan fosil-fosilnya yang memang menandakan bahwa dulu Sangiran merupakan lautan. Ini dinamakan dengan Kali Puren. Ya. Dulu memang banyak peneliti juga yang sering datang ke sini meneliti lapisan tanah. Ya. Ini kita berada di formasi Kali Beng. Jadi ada formasi, ada lapisan tanah. Ya, lapisan tanahnya ini jelas sekali khasnya ini adalah lempung biru. Jadi itu bukan batu ya, itu apa, tanah ya? Iya, tanah. Lempung. Tanah liat, ya, tanah liat biru. Iya. Jadi ini bukan batu saudara-saudara, ini adalah tanah liat. Mungkin bisa di ini. Ya, ini adalah yang namanya lempung. Ya. Formasi Kali Beng. Ya, benar. Jenis-jenis contoh nyatanya seperti ini di kerang ya. Ini dulu pernah hidup di zaman 2,4 juta tahun. Itu salah satu bukti otentik yang memang tidak terbantahkan. Memang sama bentuknya dengan yang sekarang, tapi ini hidupnya adalah 2,4 juta tahun yang lalu. Termasuk seperti ini. Ini kalau bahasa Jawa ini sompil aja ini. Ya. Sompil. Itu juga pernah hidup di 2,4 juta tahun yang lalu, ditemukan di formasi Kali Beng. Ya, seperti Kali Beng. Berarti ini fosil kerang ya Pak? Iya, kulit-kulitnya. Kulit kerang. Ini hanya ditemukan di formasi Kali Beng ya, yang ada di Kali Puren. Ini terkenalnya adalah Kali Puren ya, Kali Puren Sangiran. Ini para ilmuwan Jepang yang sering menggunakan penelitian. Di sana ya, semuanya adalah formasi Kali Beng. Ini lapisan Kali Beng ya? Ya, Formasi Kali Beng ya? iya. Kalau tanahnya tanah itu ya apa? Blue clay. Lapisan tanah. Jadi ini yang paling tua, yang paling bawah ya. Jadi ini adalah tanah ya, bukan batu ya. Lempung ya. Ini adalah tanah saudara-saudara. Kalau kelihatannya seperti batu, tapi ini tanah. Namanya blue clay atau lempung biru atau tanah liat biru. Ini umurnya sudah berapa juta tahun? 2,4 juta tahun. Ini masih ada sampai sekarang. Ini saya sudah memegangnya dan ini saya memegang ini tanah, bukan batu ya. Ini tanah. Oke. Ini tanah liat yang berwarna biru. Ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa dulunya di tempat ini adalah lautan. Dan ini diperkirakan oleh para ahli itu umurnya sudah 2,4 juta tahun yang lalu. Jadi ini umurnya sudah sangat tua sekali. Ini tanah ya, bukan batu. Tapi ini tanah liat. Ini kerang purba saudara-saudara.
ini kerang purba masih nempel ya, ini masih nempel di kalibengnya, mungkin bisa diperjelas Pak. Ya, jadi ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa sebetulnya di formasi kalibeng ini adalah hewan-hewannya seperti ini ya, seperti ini ya, yang hidup pada waktu itu ya, lautan hidupnya seperti itu. Ini bukan rekayasa ya, ini adalah situs asli otentik yang disebutkan jadi ini adalah lautan 2,6 tahun sekali. Setelah puas menyelusuri jejak-jejak zaman prasejarah, mulai dari lapisan tanah Black Clay yang berada di formasi Bucangan kawasan S27 sampai lapisan tanah Blue Clay yang berada pada formasi Kalibeng yang ada di Kalipuren, saatnya kita untuk pulang. Dan buat sobat-sobat pikniker yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini.